إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk pada surat Ali Imran. Sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, qala la innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sahih ayat yang ketiga? Itu yang sebelumnya. Adzabun syadid. Berakhir kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Adapun orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, ay ba'da ma bayyanaha wa waddahaha wa azaha al-'ilal, lahum adzabun syadid. Adapun orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah padahal sudah dijelaskan, sudah diterangkan, sudah dibersihkan dari berbagai macam kotoran-kotoran, tetapi tetap mereka kufur, tetap mengingkari padahal sudah jelas, maka Allah mengancam mereka, lahum adzabun syadid. Makna syadid sangat dahsyat, la yuqdar qadruhu, yang tidak bisa diukur kadarnya, wala yudrak wasfuhu, dan tidak bisa dicapai gambarannya, tak terbayangkan. Wa hadza fihi taqrir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lahum wallahu aziz, dikatakan bahwa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan azab dan akan ditimpakan pada mereka azab yang tak terhingga. Ay qawiyyun la yu'jizuhu syai'un duntiqam. Kemudian Allah katakan, wallahu azizun duntiqam. Dan Allah memiliki kemuliaan yang maha tinggi dan juga duntiqam, memiliki pembalasan. Liman ay mimman asahu,
terhadap orang yang bermaksiat kepadanya. Nah, seperti salat cetak ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak samar baginya segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Semuanya tidak samar. Dan tentunya ini ada takrir dan ihatat ilmihi bil ma'lumati kulliha. Berarti ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keilmuan Allah dan ihatatu ilmihi, liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Meliputi apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jaliluha wa khafiyuha, apakah yang besarnya maupun yang kecilnya, zahiraha wa batiniha, atau zahiriha wa batiniha, zahirnya maupun batinnya. Wa min jumlati dzalika al-ajinnah, dan termasuk di dalam ilmu Allah adalah ilmu Allah tentang apa yang ada dalam janin. Ajinnah bentuk jamak dari janin. Aibil butun, yang di perut para ibu-ibu ketika sedang hamil. Allati la yudrikuha basarul makhluqin, yang tidak mungkin akan dicapai oleh mata-mata makhluk. Wala yanaluha ilmuhum, dan tidak bisa dicapai oleh ilmu makhluk. Sudah pemakai USG, sudah memakai yang lebih dari itu, yang 3 dimensi, yang 4 dimensi, tetap mereka hanya perakiraan, bukan kepastian. Bahkan sering salah mereka menebak. La yuhitun, mereka tidak meliputi, ilmu mereka tidak meliputi apa yang ada dalam janin. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi seluruh apa yang di langit dan apa yang di bumi. Zahiriha wa batiniha, jaliha wa khafiyiha. Yang jali, yang jelas, yang khafi, yang samar, yang zahir, yang batin, semuanya di dalam liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'ala yudabbiruha bi altafi tadbirin, dan Allah yang mengaturnya dengan sebaik-baik pengaturan dan selembut-lembut pengaturan. Wa yuqaddiruha bi kulli taqdirin, dan Allah lah yang menakdirkan dengan segala takdir-takdir, menentukan dengan segala ketentuan-ketentuan. Falihada qal, oleh karena itu ayat berikutnya Allah berfirman, alladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, yaitu yang membentuk rupa kalian di rahim-rahim ibu-ibu kalian sekehendaknya. Walladzi yusawwirukum taswira, dialah yang membentuk kalian, menggambar kalian di rahim-rahim ibu kalian. Ikhwani fillah azakumullah. Ibunya sendiri yang memiliki rahim tersebut di dalam perutnya nggak bisa mengatur, nggak bisa membentuk. Bapaknya yang menyebabkan si ibu ini hamil juga tidak bisa menentukan, aku pengen laki atau pengen perempuan, aku pengen yang begini, yang putih atau yang hitam, aku pengen yang seperti ini atau yang seperti itu, nggak bisa. Allah yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk rupa kalian di rahim-rahim. Ay min kamil khalq wa naqisahu. Artinya Allah yang membentuk rupa kalian, apakah yang sempurna ataupun yang kurang sempurna. Allah takdirkan cacat misalnya, nasallahu alaihi wasallam,
Tidak bisa kita menyalahkan ibunya wala bapaknya. Tidak bisa kita menyalahkan siapapun. Dan Allah Subhanahu wa taala membentuknya dengan sekehendaknya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Hikmah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Wa husni wa qabih. Apakah dalam bentuk yang hasan atau dalam bentuk yang qabih? Lahir cantik, lahir ganteng, atau sebaliknya? Apakah bisa orang tua menentukan? Tidak bisa. Ibu yang memiliki perutnya, memiliki rahimnya, tidak bisa menentukan. Wa dzakar wa untha, apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak bisa ditentukan oleh manusia. Allah huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk rupa-rupa kalian di rahim-rahim sekehendaknya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha mulia lagi maha hikmah. Sehingga berharaplah kepada Allah, memintalah kepada Allah. Mintalah waladan salihan. Mintalah dzurriyyah thayyibah. Sebelum minta yang lain. Jangan sampai pikirannya mudah-mudahan anak saya putih, ganteng, tapi lupa tidak mendoakannya menjadi dzurriyyah salihah. Ikhwani fillah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala la yandur ila suwarikum wala ila azamikum. Walakin Allah yandur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, Allah tidak melihat bentuk badan-badan kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Artinya itu lebih penting berarti. Saleh, mukmin, taqi. Kita meminta dzurriyyah thayyibah. Kita meminta turunan yang saleh. Baru silahkan mau meminta sesuatu yang diminta setelah itu. Qala, dikatakan tadammanat hadhil ayah, maka ayat-ayat ini mengandung beberapa perkara. Taqrir ilahiyatillah wa ta'ayyuniha. Pertama, kita mendapatkan dari ayat-ayat ini ketetapan sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa ibtal ilahiyati ma siwah. Yang kedua, kita mendapatkan pula ketetapan batilnya semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dhinni dzalika, dan dari sini terkandung di dalamnya raddun 'ala an-nasara, terkandung di dalamnya bantahan terhadap kaum Nasrani. Alladzi yaz'umuna ilahiyata Isa bin Maryam, yang mereka mengaku-ngaku dengan dusta, menganggap dengan batil bahwa Isa bin Maryam adalah ilah atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan, atau mereka katakan satu kesatuan dalam tubuh Isa antara nasutiyah dengan lahutiyah. Ini semua yaz'umun. Za'am adalah anggapan batil. Yaz'umun, mereka menganggap dengan batil bahwa Isa memiliki sifat ketuhanan. Kalla, tidak sekali-kali. Isa alaihi salam adalah Rasulullah, abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Maka kita dapatkan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah, Al-Hayyul Qayyum. Disifati dengan dua sifat yang menunjukkan kalau mati berarti bukan ilah. Kemana sekarang menurut mereka? Padahal kaum muslimin meyakini Isa akan mati alaihi salam, tetapi nanti rafa'ahu Allah, bal rafa'ahu Allah, bahkan diangkat oleh Allah ke langit.
nanti di akhir zaman akan turun ke bumi, akan hidup, akan menikah, dan akan mati. Alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka semua yang mati berarti bukan ilah. Wa tadammanat itsbat hayatihil kamilah wa qayyumiyyatihi tammah. Juga kita mendapatkan faedah yang ketiga, bahwasanya, atau yang keempat ya, di dalam ayat-ayat ini ada ketetapan sifat Allah Maha Hidup dengan kehidupan yang sempurna, kamilah. Apa kehidupan yang sempurna? Kemarin sudah dibahas, kehidupan yang tidak pernah dikenai rasa kantuk, kehidupan yang tidak pernah dikenai tidur. Karena tidur itu bukan kehidupan yang sempurna. Orang tidur seperti orang mati, atau mirip dengan orang mati. Maka dikatakan naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Dia hanya diam saja, dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia nggak bisa apa-apa. Diajak ngomong juga nggak nyaut. Akhul maut. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak dikenai rasa kantuk, tidak dikenai tidur, dan juga tidak dikenai kematian. Ini kehidupan yang kamilah. Dan sudah disebut pula bahwa Maha Hidup mengandung sifat-sifat yang lainnya. Karena makna dari kehidupan adalah bisa melihat, bisa mendengar, maha kuasa untuk melakukan apapun ila akhirih. Wa qayyumiyatuhu tammah, dan juga sifat qayyumiyah yang juga sudah kita bahas kemarin. Yang kelima, wa uqubah man lam yahtadi biha, atau isbatus syara'i al-kibar dulu, menetapkan syariat-syariat besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat agung, syariat-syariat yang sangat agung. Wa annaha rahmatun wa hidayatun linnas, dan bahwasanya itu merupakan rahmat dan hidayah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dari mana kita ambil faedah ini? Dari ayat nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Allah pernah turunkan Taurat, pernah Allah turunkan Injil, dan kemudian Allah turunkan Al-Quran dengan membenarkan apa yang ada padanya dan menambahkan dengan kesempurnaan-kesempurnaan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ini syariat yang mulia dan semuanya rahmat. Wa taqsimun nas ila muhtadin wa ghairihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala membagi manusia, ada yang muhtadin, ada yang ghairu muhtadin, ada yang terbimbing dengan hidayah dan ada yang tidak. Wa uquba man lam yahtadi biha, dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap yang tidak mengikuti petunjuk. Allah tahu akan ada yang mengikuti petunjuk dan akan ada yang menyelisihi petunjuk. Dan Allah mengancam siapa-siapa yang menyelisihi petunjuk yang Allah turunkan. Yaitu kalimat yang baru kita baca. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Bahwasanya siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah setelah dijelaskan, setelah diturunkan, setelah diajarkan, maka bagi mereka adab yang pedih, adab yang dahsyat. Ini uqubah. Wa taqriru sa'ati ilmil bari. Faedah berikutnya dari ayat-ayat ini adalah ketetapan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Bari huwa Allah Subhanahu wa taala.
wa nufudhu masyiatihi wa hikmatih, dan juga ditetapkannya segala kehendak Allah Subhanahu wa taala, terwujudnya semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fa'alun lima yurid. Wallah maha melakukan apapun yang dikehendakinya, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah inginkan terjadi pasti terjadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang berikutnya, yang ke-7 kemudian ke-8, Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, daripadanya ada ayat-ayat muhkamat. Di dalamnya ada ayat-ayat yang kokoh. Muhkam maknanya kokoh. Yani maknanya sangat jelas. Hunna ummul kitab, itulah induk kitab, wa ukharu mutasyabihat. Sedangkan yang lain ada yang samar-samar maknanya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaig, adapun yang di hatinya memiliki penyakit zaig, penyimpangan-penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka hanya mengikuti yang samar-samar saja. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah, untuk cari fitnah. Wa ibtigha'a ta'wilih, untuk cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal enggak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi, adapun orang yang dalam ilmunya akan berkata kami beriman dengannya. Kullun min 'indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah akan mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki lub. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menyatakan bahwa Al-Quranul Azim kulluhu, semuanya muhkam, semuanya muhkam. Kama qala ta'ala kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang diturunkan dengan muhkam secara keseluruhan. Kitabun uhkimat, kitab ini diturunkan secara muhkam, ayat-ayatnya. Kemudian fussilat, kemudian dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang maha memiliki hikmah lagi maha mengetahui. Fa huwa mustamilun ala ghayatil itqan. Berarti Al-Qur'an ini mengandung ayat-ayat di puncak kejelasannya dan puncak kekokohan maknanya. Wa ghayatil ihkam, wa ghayatil adl, wa ghayatil ihsan. Di puncak kekokohan, di puncak keadilan, di puncak kebenaran. Baik, ini ayat-ayat Al-Quran seluruhnya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Sehingga Allah berfirman, siapa yang lebih baik ucapannya, hukumnya bagi orang yang mau meyakini. Tidak ada yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua hukum-hukumnya kokoh, tegak, kuat,
jelas. Bahkan dikatakan tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dalam ayat lain Allah katakan sempurna kalimat-kalimat Allah sidqan wa adla. Kebenarannya dan keadilannya semuanya tamat, sempurna. Tapi kenapa ayat ini menyatakan wa ukharu mutasyabihat? Ya, sebagian muhkam, sebagian mutasyabihat. Sedangkan ayat-ayat tadi mengatakan ayat Allah sempurna, lengkap. Kita lihat ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau, qala wa kulluhu mutasyabih fil hasan wal balaghah wat tasdiq ba'duhu li ba'd, dan semuanya saling berdekatan maknanya. Mutasyabih di sini maknanya mirip-mirip. Semuanya mirip-mirip. Fil husn dalam bagusnya, wal balaghah dalam ketinggian bahasanya, wa tasdiq ba'dihi li ba'd, dan saling membenarkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wa mutabaqatuhu lafdhan wa ma'nan, dan selalu cocok antara satu ayat dengan ayat lain secara lafdhan wa ma'nan, lafadznya dan maknanya. Wa ammal ihkam wat tashabuh al madhkur fi hadhil ayah fa innal Qur'an kama dzakarahu Allah minhu ayatun muhkamat ay wadihatad dilalah laisa fiha syubhah wala iskal hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat ay yaltabis ma'naha. Sedangkan dalam ayat ini yang sedang kita bahas, kata Syekh Sa'di rahimahullah, maka disebutkan amal ahkam wat tasyabuh, adapun masalah ihkam wat tasyabuh, masalah kekokohan dan kesamaran yang disebut dalam ayat ini, maka Allah sebutkan sebagian ada ayat-ayat yang kokoh maknanya, tidak mengandung makna lain, ay wadihatad dilalah, yang jelas pendalilannya, laisa fiha syubhah, tidak ada syubhat, kekaburan-kekaburan, wala iskal, enggak ada kesulitan-kesulitan. Itulah ummul kitab, induk kitab, ay asluhu, yani pokoknya, alladhi yurja' ilaihi kullu mutasyabih, yang dijadikan sebagai rujukan bagi semua yang samar-samar maknanya. Wa hiya mu'dhamuhu wa aktsaruh, dan itu yang terbanyak. Alhamdulillah. Mana yang terbanyak? Yang jelas atau yang samar? Yang jelas itu lebih banyak, mayoritasnya. Mayoritas ayat-ayat Al-Quran semuanya wadihat, tetapi ada di dalamnya yang mutasyabih, yang ada perkara-perkara yang sebagian orang paham, sebagian tidak paham. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berarti kita lihat ayat-ayat ini dari dua sisi. Adapun dari sisi zatnya ayatnya, maka tidak ada yang tidak jelas, semuanya jelas. Dari sisi zatnya, ayat Allah disebutkan dalam sekian ayat. Pertama ayat yang tadi, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna ucapan-ucapan Allah, kebenarannya dan juga keadilannya. Juga ayat Allah menyatakan kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang sudah dikokohkan makna-maknanya. Semuanya jelas, semuanya kokoh pada zatnya. Tetapi barakallahu fikum, ada kalimat yang bisa ditafsirkan satu makna saja, sehingga tidak mungkin bisa ditafsirkan yang lain. Apa namanya ini? Muhkam. Ada ayat yang jelas, sempurna, dalam keadaan tidak bisa ditafsirkan kepada makna-makna lain, tetapi ada orang yang melihat ayat ini memahaminya ke arah yang salah. Ada ayat yang memiliki makna hak, yang itu yang dimaksud oleh Allah SWT, tetapi dari sisi lain mengandung makna yang lain yang tidak Allah kehendaki.
Yang tidak Allah inginkan makna itu. Yang Allah inginkan makna yang pertama. Baik. Jelas atau tidak jelas? Sangat jelas. Mengapa sangat jelas yang diinginkan yang pertama? Karena ini mengandung dua makna, yang ini mengandung satu makna. Ini yang muhkam, ini yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat mengandung dua makna. Yang satu cocok dengan yang muhkamat, yang satu bertentangan dengan yang muhkamat. Maka yang mana yang dikehendaki oleh Allah? Hah? Yang cocok dengan yang muhkamat toh? Yang cocok dengan yang muhkamat. Ada tafsiran lain. Bisa ayat ini ditarik kepada makna lain. Tapi akhirnya bertentangan dengan yang muhkamat. Mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Dari sini jelas atau tidak jelas? Jelas. Mafhum. Apa perlu diulang? Artinya barakallahu fikum, ayat ini sangat jelas muhkamat. Ayat ini pun yang bisa mengandung dua makna atau lebih, juga jelas mana makna yang dimaksud. Dari mana? Dari yang induknya. Hunna ummul kitab. Yang muhkamat itulah induk kitab. Apa makna induk kitab? Kata Syekh As-Sa'di, yurja' ilai, dirujuk kepadanya. Ini bisa makna pertama, bisa makna kedua, atau bisa makna ketiga. Yang mana yang dimaksud oleh Allah? Kalau makna pertama cocok dengan yang muhkamat, makna kedua tidak cocok dengan yang muhkamat, makna ketiga apalagi bertentangan dengan yang muhkamat, berarti yang kedua dan ketiga jelas bukan yang dimaukan oleh Allah. Yang dimaukan oleh Allah jelas yang pertama, yang cocok dengan muhkamat. Mengapa? Karena Allah mengatakan yang muhkamat ini adalah induk kitab. Hunna ummul kitab. Inilah induk kitab. Maka rujuk kepada induknya. Tetapi ahluz zaik, orang yang memang punya penyakit di hatinya, penyakit marad, penyakit syak, penyakit penyimpangan, penyakit hawa dan lain-lain, maka mereka carinya yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya tadi, tetapi tidak mau mengembalikannya kepada muhkamat. Kita lihat ucapan Syekh Sa'di selanjutnya. Wa ukharu mutasyabihat. Adapun yang lain mutasyabihat. Apa yang dimaksud? Qala ayyal tabis ma'naha ala katsirin minal adhan. Yang tersamar maknanya atas kebanyakan pikiran atau kebanyakan zihin manusia. Sulit di beberapa benak-benak manusia. Likauni dalalatiha mujmalah. Bisa jadi karena mujmal itu global. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat itu apa ya? Enggak ada rinciannya. Baik. Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Seberapa? Belum ada penjelasannya. Dan siapa yang disuruh menggunakan zakat? Ya yang kaya. Yang miskin tidak wajib. Tapi seberapa disebut kaya? Seberapa disebut miskin? Seberapa batasannya? Juga enggak ada batasan, belum ada keterangannya di sana. Ini mujmal namanya. Aw yatabadar ila ba'dil afhami ghairal murad minha, atau kalimat yang langsung terlihat di benak kepada makna yang salah, padahal maksudnya bukan itu. Apa contohnya? Dalam Al-Quran surat Taha, surat apa itu? Burika man finnar. Apa maknanya burika man finnar? Diberkahilah orang yang di dalam api neraka. Loh, bagaimana ini? Langsung bingung. Ini mutasyabihat. Padahal kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayatnya jelas. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ada cahaya api, mengatakan pada istrinya Umkusu, inni anastu nara. Aku melihat api. La'alli, barangkali aku bisa minta api dari mereka, atau bisa bertanya tentang jalan yang benar. Didekati. Ternyata setelah didekati ada suara. Burika man finnar. Diberkahilah orang yang di dekat api itu. Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kalau lihat letterleknya,
atau dipotong dari awalnya dan akhirnya, mengerikan sekali. Masa diberkahi orang yang dalam neraka? Sama dengan kalimat wailul lil musallin, celaka orang yang salat. Ini barakallahu fikum yang dimaksud atau contoh yang kedua. Aw yatabadar ila ba'dil afhami ghairul murad. Yang tiba-tiba terbetik makna yang salah. Fal hasil anna minha ayatun bayyinah wadihah likulli ahad. Maka hendaklah kita merujuk kepada ayat wadihah yang sudah Allah jelaskan secara muhkam likulli ahad. Sebentar, jangan kamu tafsirkan, saya nanya. Lihat ayat sebelumnya, muhkam. Lihat ayat setelahnya, muhkam. Sangat jelas sekali menceritakan tentang Musa alaihissalam. Demikian pula ayat setelahnya, wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Taib, jangan dipisah-pisah, jangan dipotong-potong. Rujukkan yang tadi maknanya bisa bermakna burid kaman finnar. Kan nar bisa bermakna api, bisa bermakna neraka. Apa maksud di sini? Api yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di sana, kemudian Nabi Musa mendekat kepadanya, kemudian mengatakan, engkau di wadil muqaddasi tuwa, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa inni ikhtartuka ila akhir. Demikian pula ikhwani fid din a'azakumullah, ayat-ayat yang mungkin am, belum ada pengkhususannya. Di dalam hadis pengkhususannya kadang-kadang, atau dalam ayat lain. Atau hadis mutlak, belum tahu takyidnya. Di sini menyatakan uqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu dapati mereka. Buka pintu, dapati, bunuh langsung. Sebentar, baca ayat yang menjelaskan bahwa itu dalam situasi seperti apa, kepada kafir yang kayak apa. Rinciannya ada dalam ayat-ayat lainnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'taju. Perangilah orang yang memerangi kalian dan jangan berlebihan. Berarti siapa yang dimaksud? Kafir harbi dalam keadaan situasi perang. Barakallahu fikum. Ini namanya mutasyabihat. Ayat yang samar-samar. Dari satu diambil, kemudian tidak merujuk kepada yang lainnya. Akhirnya salah makna. Adapun orang-orang yang beriman, yang dalam ilmunya, maka niscaya mereka akan merujukkan kepada muhkamat, kepada sekian ayat lainnya, sekian banyak hadis-hadis, sehingga menjadi jelas. Wa hiyal aktsar lati yurja' ilaiha. Walhasil anna minha ayatun bayyinah. Kesimpulannya bahwa ayat yang jelas, yang wadihah, yang tidak mengandung makna lain, huwal akthar, itu yang terbanyak. Walhamdulillah. Allati yurja' ilaiha, yang bisa dirujuk kepadanya dan memang dijadikan rujukan. Wa minhu ayatun tasyakala ala ba'dhin nas. Dan di antara ayat-ayat ada yang tasyakala, ada yang sulit dipaham, atau ada yang disalahpahami oleh manusia. Maka hendaklah merujuk pada muhkamat. Kalau kau tafsirkan ayat tersebut bertentangan dengan muhkamat, pasti kau salah, pasti engkau keliru. Dimanapun kamu temui orang kafir, bunuh dia. Ayat ini ditafsirkan seperti itu, akan bertentangan dengan ayat la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ayat ini berkata, tidak mengapa bagi kalian terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, an tabarruhum, untuk bersikap baik pada mereka, wa tuqsitu, dan bersikap adil pada mereka. Akan bertentangan. Di sini dikatakan tidak mengapa bersikap baik, bersikap adil. Di sini mengatakan uqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka. Gak mungkin. Ini bertentangan dengan yang ini. Ikhwani fillah a'azakumullah. Berarti jelas ada makna yang dimaksud di dalamnya. Dan ketika membaca ayat muhkamat, kita ketahui oh itu dalam situasi perang terhadap kafir harbi. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah
Fal wajib hadza an yarudda al-mutasyabih ila al-muhkam. Ini kesimpulannya. Yang kamu mau kasih stabilo atau kasih garis atas. Yang wajib untuk mengembalikan ayat mutasyabihat ilal muhkamat, kepada yang muhkam. Wal khafi ilal jali. Ayat yang samar dikembalikan kepada ayat yang jelas. Fabihadihi at-tariq yasduqu ba'duhu ba'dan. Dengan cara seperti ini, ayat satu dengan ayat yang lain saling mencocoki. Wala yasul fihi munaqidah wala mu'aradah atau munaqabah wala mu'aradah. Tidak akan terjadi pertentangan, enggak akan terjadi kontradiksi antara satu dengan lainnya. Tetapi kalau setiap ayat yang samar kemudian masing-masing menafsirkan seenaknya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya, niscaya akan terjadi kontradiksi dan pertentangan dengan ayat-ayat lain yang muhkamat. Walakinan nas inqasamu ila firqatain. Tetapi manusia terbagi menjadi dua golongan. Satu golongan adalah golongan orang-orang yang fi qulubihim zayghun. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun mereka yang di hatinya ada zayg, wa huwal mail, kecenderungan, penyimpangan, anil istiqamah. Mail anil istiqamah artinya menyimpang. Bi an fasadat maqasiduha, misalnya ada kerusakan niat dalam hati, tujuannya sudah beda, bukan lagi ikhlas karena Allah Ta'ala, tetapi ambisi politik misalnya. Itu sudah ada zaik dalam hatinya. Atau ambisi kekuasaan, atau ambisi dunia, dan lain-lain. Wasara qasduhumul ghayy wad dalal, akhirnya tujuan mereka sesat, menyimpang. Wanharafat qulubuhum, hati-hati mereka menyimpang an tariqil huda, menyimpang dari jalan yang lurus. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya mencari ayat mutasyabih. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mereka akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayatrukuna al-muhkam al-wadih, meninggalkan ayat yang jelas kepada ayat yang tidak jelas. Harusnya kalau dia jujur ikhlas akan mencari ayat-ayat yang jelas. Itu diutamakan. Ayat-ayat yang tidak jelas akan ditafsirkan sesuai dengan yang jelas. Ini tidak. Sebaliknya, dia cari ayat yang mutasyabihat. Ini ada ayat yang jelas, tidak, kita cari yang lain. Loh, ini ayat yang jelas, nanti kita cari yang lain. Mengapa? Dia tidak bisa bermain di ayat-ayat yang jelas. Sehingga kalau baca Quran, mencari dalil, itu tidak seperti orang mukmin yang membaca beramal, membaca mengamalkan, begitu. Kalau mereka tidak. Mereka itu seperti orang yang sedang ngoreksi. Ayat ini enggak cocok. Ayat ini enggak pas. Ayat ini enggak pas. Mana ayat yang pas? Dia cari. Sampai ini pas nih, cocok dengan saya. Ajib. Milih-milih yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Ibtigha al-fitnah, karena mereka ingin cari fitnah, bukan ingin cari kebenaran. Ingin cari fitnah. Ay liman yad'unahum liqaulihim fa inal mutasyabih tahsul bihi al-fitnah bisabab al-ishtibah al-waqi' minhu al-waqi' fihi wa illa fal muhkam as-sarih laisa mahallan lil fitnah. Mereka cari fitnah liman yad'unahum liqaulihim, terhadap apa yang mereka sudah akui atau mereka anggap dengan iddia, idda'un,
simpul dulu atau menyimpulkan dulu, baru cari dalil. Berbeda dengan kaum muslimin, kaum mukminin, ahli sunnah yang mencari dalil kemudian beramal, menyimpulkan. Kalau mereka kesimpulan dulu, menurut saya ini boleh. Coba kita cari dalilnya. Wah, kok nggak boleh ya? Mungkin ini ayat nggak cocok. Saya lain. Kok nggak boleh ya? Cari ayat lain lagi. Kok nggak boleh ya? Cari sampai boleh. Ini nih bisa diseret maknanya supaya boleh. Demikian pula kepada ulama, satu ulama menjawab tidak boleh, nggak puas. Cari yang kedua, cari yang ketiga. Saya mengatakan, ada yang mengatakannya samar-samar. Ya kalau begini boleh, kalau begini tidak boleh. Nah kan, ada kan ulama yang membolehkan, padahal bukan membolehkan. Kalau begini tidak mengapa, kalau begini tidak boleh. Ikhwani fillah azakumullah. Kalau ada ayat yang samar, mereka akan bermain. Bisa mengatakan dengan tafsiran-tafsiran yang mereka mau. Tetapi kalau ayat-ayat muhkamat, mereka tidak bisa bermain. Qala, dikatakan, adapun pada ayat-ayat yang muhkamat, yang sharih, laisa mahallan lil fitnah. Mereka tidak bisa menariknya ke sana kemari, mereka tidak bisa mencari fitnah. Liwuduhil haq, karena jelasnya kebenaran. Liman qasadahu ittiba'ahu, bagi siapa yang ingin mengikutinya. Ibtighal fitnah wa ibtighah ta'wilih, untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ailil mufassirina fil wuqufi 'ala Allah min qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini bagi mereka yang membacanya berhenti waqaf pada lafdzul jalalah Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Tetapi bagi yang membacanya dengan dilanjutkan warasikhuna fil ilmi, maka membacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Yang tahu takwilnya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya. Dikatakan min qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Qaulan, di sini ada dua pendapat, tergantung wakafnya tadi. Kalau wakafnya pada lafdzul jalalah Allah, berarti tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Kalau wakafnya dilanjutkan sampai pada warasikhuna fil ilmi ila akhirih, maka maknanya juga para ulama yang mengetahuinya. Jumhuruhum yaqifuna indaha. Kebanyakan para ulama berhenti pada lafdzul jalalah Allah. Wa ba'dhum ya'tifu 'alaiha. Sedangkan sebagian yang lain melanjutkannya dengan kalimat warasikhuna fil ilm, dan para ulama yang dalam ilmunya. Wa dzalika kulluhu muhtamal, dan ini ada kemungkinan kedua-duanya mungkin. Ikhwani fillah azakumullah, ini termasuk contohnya bahwa bisa ditafsirkan dengan berhenti, bisa ditafsirkan dengan kedua-duanya. Apakah bertentangan? Kalau diteliti lebih dalam, tidak bertentangan. Mengapa? Karena kalau maknanya tidak diketahui kecuali oleh Allah, berarti apa yang Allah katakan dalam muhkamat, tafsirnya ini ada dalam ucapan Allah yang muhkamat. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Oleh karena itu kembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Tidak lepas dari apa yang kita katakan. Kalau dilanjutkan warasikhuna fil ilmi, dan juga para ulama yang dalam ilmunya, maka maknanya para ulama yang dalam ilmunya tahu maknanya. Dengan apa? Dengan merujuk kepada muhkamat. Bertentangan atau enggak bertentangan? Tidak bertentangan. Alhamdulillah rabbil alamin. نقف عند هذا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.